pemirsa semua, kami dari 4 Sobat Berita TV, saya Aprilia Bian Halim dengan rekan saya David Christian. Pada berita kali ini kami akan membahas suatu berita dengan topik dampak MBG bagi kantin sekolah. MBG sudah tersebar di beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Diperkirakan dapat menyebabkan penurunan penghasilan kantin sekolah. Langsung saja kita sambungkan ke tim lapangan. Halo Steven. Ya, halo. Apakah sudah terdengar di sana? Ya, sudah terdengar Steven. Baik, terima kasih atas sambungannya. Halo pemirsa, pada berita kali ini saya akan mewawancarai ibu kantin. Selamat siang Ibu. Siang, Sebelumnya nama Ibu siapa ya? saya Eva. Oke Bu, saya mulai ya wawancaranya. Ya, Pertanyaan yang pertama dari saya adalah, apa yang Ibu ketahui tentang MBG? MBG itu singkatannya makanan bergizi gratis dibagikan oleh pemerintah buat anak-anak. Sementara ini sih katanya udah buat anak-anak sekolah. Oke, baik Bu. Kalau Ibu tahu nggak kalau di mana letak salah satu dapur MBG yang ada di Karawang ini? Situ dari Anjun. Oh, Salah satunya di situ, Anjun. baik Bu. Kapan saja waktu kantin ramai? Waktu ramai ya pada waktu istirahat. Kalau di sini dia ada istirahat 1 kedua, terus waktu pulang sekolah. Terus pagi juga waktu sebelum mulai belajar lumayan sih. Terus Baik. kalau saat ada event-event itu misalnya ada misalnya 17 Agustus atau festival barongsai kayak gitu ya lumayan ramai sih. Oke, baik Bu. Menurut Ibu siapa saja yang bisa terkena dampak dari MBG? Kena dampak MBG banyak ya. Kalau kata ibu mah yang terkena dampak langsung ya pertama anak-anaknya kan dapat makanan gratis kan, Ya, otomatis uang jajannya juga bisa ditabung ya kan. Terus yang kedua kalau di sekolah ya penjual makanan di sekolah di kantin mereka kena dampak juga. Terus selain itu kalau menurut ibu juga orang-orang yang di luar ada pembukaan lapangan kerja juga oh, ya. Ada peluang buat kerja. Terus buat supplier bahan makanannya juga kena dampak. baik Bu. Mengapa penjualan Ibu bisa ramai? Penjualan bisa ramai ya. Sebenarnya kalau penjual harus ngikutin misalnya pasarnya apa nih, senengnya lagi apa nih, trennya kemana nih, nah itu diikut. Oke, baik Bu. Bagaimana tanggapan Ibu jika kelonjakan kantin menurun jika siswa makan MBG? Ya itu pasti ada dampaknya. MBG tuh kalau kantin pasti ada penurunan penjualannya, pasti ada. Cuman gimana kalau penjualnya tuh harus mensikapinya, misalnya cari peluang lain atau misalnya ada variasi makanan jadi membuat anak-anak tuh tertarik lagi. Baik Bu. Terima kasih atas wawancaranya ya. Sama-sama. Baik pemirsa, segitu saja wawancara dari saya. Saya kembalikan kepada rekan kerja saya, Kenji. Baik, terima kasih Steven karena sudah mewawancarai. Selanjutnya saya ingin mewawancarai kepada siswa yang ada di sekolah. Sebelumnya namanya siapa? Nama saya Noah Dari kelas berapa? dari kelas 7. Oke, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang Noah ketahui tentang MBG? Yang saya ketahui MBG itu adalah program dari pemerintah untuk membuat gizi di Indonesia menjadi lebih baik. Menurut Noah, apa dampak MBG bagi penjualan yang ada di kantin? Dampak MBG membuat di kantin menjadi lebih sedikit pembeli karena anak-anak sudah membeli maksud saya anak-anak sudah makan dengan MBG. Di mana letak dapur MBG yang Noah ketahui? Yang saya
ketahui sih ada 3 ya. Di mana aja tuh? Yang pertama di Perumnas, yang kedua ada di dekat stasiun rel kereta api Karawang, Satu lagi? satu lagi di Pakuncen. Kapan saja waktu kantin ramai? Kantin ramai saat istirahat pertama karena biasanya MBG munculnya saat di istirahat kedua. Apa aja yang terkena dampak dari MBG ini? Yang terkena dampak dari MBG ini semua siswa dan orang yang bekerja di kantin, karena siswa-siswa tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan makanan, dan itu membuat penjual di kantin jadi lebih sedikit mendapatkan keuntungan. Mengapa penjualan yang ada di kantin bisa ramai? Penjualan di kantin bisa ramai mungkin karena makanannya enak dan sedang dimakan oleh banyak orang, dan juga orangnya jadi ikut-ikutan makan. FOMO ya. Yang terakhir, bagaimana tanggapan Noah jika kelonjakan kantin naik karena siswa memakan MBG? Ya bagus-bagus saja sih, karena penjual di kantin bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak dan bisa membeli bahan-bahan di pasar atau di tempat lain. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih saya ucapkan. Saya kembalikan ke yang ada di studio. Ya baik, terima kasih Steven dan Kenzi karena sudah mau turun ke lapangan untuk bertanya kepada narasumber. Ya pemirsa, tak terasa kami sudah menemani para pemirsa pada pagi hari ini. Saya April. Saya David. Kami dari Pat Sobat Berita TV. See you next time.